Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan membatalkan Permenaker Nomor 02 Tahun 2022 berdasarkan arahan Presiden Jokowi. Aturan pencairan JHT kembali ke aturan sebelumnya sambil menunggu proses revisi Permenaker. Fauzia batalkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Ngeyel sih. Ditulis oleh Argo Javires dari siwar.com. Setelah digempur sana-sini plus uppercut keras kiri kanan dari berbagai kalangan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia akhirnya kelimpungan dan membatalkan aturan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang pencairan dana JHT di usia 56 tahun. Pencairan jaminan hari tua pun dikembalikan ke marwahnya sesuai Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Artinya, JHT bisa cair tanpa menunggu usia 56 tahun. Dengan lesu, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan bahwa ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah. Kemenaker saat ini pun aktif secara intensif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengembalikan proses dan tata cara pencairan jaminan hari tua ke aturan lama. Pengembalian itu dilakukan seiring perintah dari Presiden Jokowi terkait Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Lagian ngeyel sih. Bahkan dalam salah satu statementnya, Ida Fauzia di media, ia mengatakan berat itu jika mengembalikan aturan JHT bisa diambil 1 bulan setelah peserta kena PHK atau resign. Akibatnya fatal. Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 pesertanya Ida Fauzia itu memicu polemik dan kegaduhan yang luar biasa berisik sampai terdengar ke kuping Presiden Jokowi. Sebab waktu pencairan dalam pasal 3 Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 mengatur bahwa JHT hanya bisa cair saat usia pekerja sudah mencapai 56 tahun. Aturan ala Ida Fauzia itu juga termasuk kategori pekerja yang mengundurkan diri, terkena PHK maupun yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Tapi harus di usia 56 tahun dulu ya. Bagaimana para pekerja di seluruh Indonesia nggak ngamuk membabi buta? Secara JHT itu murni milik pekerja, bukan milik negara. Pemerintah hanya berkewajiban mengaturnya melalui peraturan menteri, itu pun tanpa memberatkan pekerja. Hal itu sudah tersirat dan termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebab pencairan JHT dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 itu beda jauh jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Pasalnya dalam aturan lama, Permenaker 19 Tahun 2015 batas usia pensiun pekerja yang bisa mencairkan JHT tidak diatur. Dalam aturan lama, pekerja yang resign bisa mencairkan JHT secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal surat pengunduran diri dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam aturan lama, pekerja korban PHK juga bisa mencairkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal PHK. Lalu tidak ada hujan, tidak ada angin, dan tanpa babi bu, Ida Fauzia dengan sakleknya bikin aturan baru dengan menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Pokoknya gak mau tahu JHT hanya bisa cair di usia yang sudah tuwir, yaitu 56 tahun. Gimana orang gak ngamuk coba? Setiap orang di negara ini tentu saja punya kegelisahan dan keresahan yang sama. Ketika aturan yang semestinya membuat hidup rakyat menjadi bahagia, malah yang terjadi justru sebaliknya, sengsara lahir dan batin. Saya yakin kita semua sebagai pekerja di sektor swasta juga pantas mendapatkan kebahagiaan yang sama. Bibir tersenyum lebar setelah dana JHT itu cair, lepas dari beban berat yang membelenggu karena kehilangan pekerjaan sebagai pegangan hidup selama bertahun-tahun lamanya. Aturan yang buruk memang sangat menyiksa dan terseret dalam pusaran arus dilema dan kebingungan yang menyebalkan antara memilih untuk menerima atau fight sampai titik darah penghabisan, bingung dan nyesek sendiri. Bagi saya, aturan pemerintah yang tidak sehat adalah fenomena yang tidak wajar. Berbicara di media dengan nada saklek dan pongah karena merasa diri paling benar. Saya pikir kita semua sepakat menganggapnya sebagai sesuatu yang memanipulasi kepentingan umum demi kepentingan terselubung. Akal sehat pun menjadi taruhan. Sayangnya, ini menteri tidak menyadari bahwa ia sedang terjebak dalam pusaran kepentingan yang mempertaruhkan hajat hidup orang banyak. Kita rakyat yang masih waras dan masih mampu memilah mana aturan yang baik dan mana aturan yang buruk. Dengan mengedepankan empati, tentu saja tidak boleh membiarkan hal yang bodoh dan konyol itu berlarut-larut.
Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu bisa menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, stres, dan depresi. Ditambah lagi beban mental tersebut bukannya tidak mungkin menyebabkan gangguan kesehatan fisik, misalnya gangguan psikosomatik. Masalah orang gak punya duit di usia tua itu urusan pekerja yang bersangkutan, bukan urusan Ida Fauzia. Bukankah lansia juga merupakan tanggungan negara? Kan begitu? Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda? Dan ke-12, Yusuf Kala menilai Presiden Joko Widodo sebagai sosok presiden yang paling serius untuk menemui rakyat-rakyatnya. JK menuturkan Jokowi sering berpindah-pindah daerah dalam hitungan hari demi menyapa rakyat secara langsung. Hal ini disampaikan JK merespons pertanyaan mengenai keseriusan pemerintahan Jokowi. Jokowi presiden paling serius dalam hal ini, ditulis oleh Adin dari Siwar.com. Karakter setiap pemimpin berbeda-beda. Ada yang hobi keluar negeri, hobi mancing, melukis, dan sebagainya. Terpenting bagi kita sebagai masyarakat, hobi pimpinan kita paling utama adalah semangat untuk mensejahterakan masyarakat. Presiden merupakan pemimpin tingkat negara termasuk Indonesia. Negara Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Diperlukan energi dan kemauan yang besar untuk bisa mengunjungi seluruh wilayah Indonesia untuk menyapa masyarakat Indonesia. Indonesia pun memiliki penduduk yang sangat banyak, lebih dari 250 juta jiwa. Terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa, adat istiadat. Semuanya membutuhkan energi yang besar, kemampuan kuat untuk merangkul, memahami apalagi untuk menyapa seluruh negeri. Kita patut berbangga mempunyai presiden seperti Joko Widodo. Sejak menjadi wali kota Solo, Jokowi dikenal hobi berkomunikasi langsung dengan masyarakat, tidak memilih-milih derajat, pekerjaan, status, dan sebagainya. Presiden Jokowi merupakan pejabat yang sangat serius dalam mengurus masyarakat Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan sangat beraneka ragam. Kita sering membaca berita di media cetak dan melihat berita di layar kaca bagaimana mobilitas Presiden Jokowi yang sangat tinggi. Walau fisik beliau kecil, tetapi semangatnya seolah membangkitkan energi yang tiada terkira, sehingga mampu mengunjungi ke pelosok negeri demi bertemu langsung dengan rakyatnya. Tidak aneh jika masyarakat Indonesia begitu menyukai sosok Jokowi, sehingga ketika presiden datang ke suatu daerah, masyarakat menyambut begitu antusias dan bersukacita. Keseriusan Presiden Jokowi dalam menyapa masyarakat Indonesia diakui oleh tokoh nasional ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala atau JK mengungkapkan di matanya, Presiden Joko Widodo merupakan sosok presiden yang paling serius